Setiap manusia pasti sering melakukan transaksi jual beli. Dari transaksi tersebut terjadilah pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lainnya. Agar terjadi perpindahan dana, maka harus ada sistem pembayaran. Lalu, apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia adalah Bank Indonesia. Berikut adalah peran BI dalam sistem pembayaran. Pertama, yaitu sebagai regulator. Artinya, BI berperan membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, yaitu perizinan. Artinya, BI berperan memberikan izin kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Yang ketiga, yaitu berperan sebagai pengawas. BI berperan melakukan pengawasan atas sistem pembayaran agar kegiatan pembayaran dapat berjalan lancar. Yang keempat, yaitu sebagai operator. BI menyediakan layanan sistem pembayaran yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Yang terakhir yaitu fasilitator. Maksudnya, BI memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran yang bekerja sama dengan industri jasa keuangan atau IJK. Selanjutnya yaitu komponen sistem pembayaran. Komponen sistem pembayaran ini ada 3. Yang pertama yaitu alat pembayaran atau payment instrument. Yang kedua yaitu sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system. Dan yang terakhir adalah lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operators. Ketiganya akan kita bahas sebagai berikut. Komponen yang pertama yaitu alat pembayaran. Secara garis besar, alat pembayaran terdiri dari 2, yaitu tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai berupa uang kartal. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Sedangkan alat pembayaran non-tunai menggunakan berbagai instrumen selain uang tunai, bisa berupa kertas, kartu, atau aplikasi elektronik atau digital. Untuk kertas, contohnya bisa cek, biljet giro, dan wesel. Untuk kartu, bisa berupa kartu debit atau ATM, kartu kredit, dan e-money. Untuk digital, bisa berupa e-wallet. Manakah yang kamu punya? Komponen yang kedua yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran ada 2. Yang pertama yaitu tunai, yang kedua yaitu non-tunai. Namun, untuk kali ini kita akan membahas sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai terdiri dari 2, yaitu yang pertama high value atau bervolume tinggi, dan yang kedua adalah retail value atau bervolume kecil. Untuk high value, apabila transaksi lebih dari 500 juta, sedangkan retail value apabila transaksi kurang dari 500 juta. High value terdiri dari 2, yaitu yang pertama RTGS atau Real Time Gross Settlement dan SSS atau Scriptless Securities Settlement System. Selanjutnya adalah retail value atau yang bervolume dengan transaksi kurang dari 500 juta. Yang pertama diselenggarakan oleh BI yaitu melalui SKN BI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia. Selain itu, ada juga yang diselenggarakan selain Bank Indonesia. Terdiri dari 2. Yang pertama yaitu alat pembayaran menggunakan kartu atau APMK
yang terdiri dari kartu ATM atau debit dan kartu kredit, juga uang elektronik atau e-money. Namun, secara garis besar kita akan belajar 3, yaitu Real Time Gross Settlement atau RTGS, Scriptless Securities Settlement System atau SSSS, serta Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. BI RTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelenggaraannya dilakukan secara seketika per transaksi. Penyelenggaraan sistem BI RTGS adalah kantor pusat BI dan bertugas mengendalikan sistem kegiatan transfer yang dilakukan peserta. Sedangkan pesertanya adalah Bank Umum di Indonesia. Lalu, kenapa BPR tidak melakukan BI RTGS? Betul sekali, karena BPR tidak melakukan sistem pembayaran. Berikut adalah mekanismenya. Ingatkah bahwa Bank Indonesia yaitu sebagai banker of bank? Artinya, Bank Umum melakukan simpanan maupun pinjaman jangka pendek di Bank Indonesia. Ketika ada perintah transfer dari nasabah di suatu bank umum kepada nasabah lain di bank umum lain, maka bank pengirim akan memberikan perintah transfer dana untuk bank penerima melalui terminal ke sentral RTGS. Dengan begitu, BI akan mengurangi saldo bank pengirim secara otomatis atau real time. Kemudian akan langsung menambah saldo bank penerima secara real time. Saldo tersebut berupa data keuangan secara elektronik. Yang kedua yaitu Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System atau BISSSS, yaitu sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menata usahakan transaksi surat berharga secara elektronik. Pengadministrasian surat berharga meliputi kegiatan pencatatan kepemilikan, clearing, dan settlement pembayaran bunga atau imbalan dan nilai pokok atau nominal surat berharga seperti operasi pasar terbuka atau OPT, pemberian fasilitas pendanaan dari BI kepada bank umum, dan transaksi surat berharga dana atau SBN untuk dan atas nama pemerintah. Mekanismenya sama dengan BI RTGS, hanya saja BI SSSS berwujud surat berharga. Selanjutnya yaitu Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. SKNBI adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta clearing, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang penghitungannya diselesaikan pada waktu tertentu, yaitu jadi penyelesaian transaksi di SKNBI pada waktu tertentu atau beberapa transaksi telah terakumulasi. Jadi, penyelesaian transaksi di SKNBI hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu atau beberapa transaksi telah terakumulasi menjadi satu. Sedangkan BI RTGS diselesaikan setiap transaksi atau real time. Intinya, melalui SKNBI ini memungkinkan kalian untuk melakukan transfer, membayar OVO, ShopeePay, Dana, GoPay, hanya cukup melalui transfer saja tanpa harus kalian datang jauh ke kantor pusatnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tugasnya yaitu
Apa manfaat sistem pembayaran non-tunai yang diselenggarakan BI bagi kamu? 2. Apa itu Quick Response Indonesia Standard atau KRIS? Yang ketiga, apakah cryptocurrency termasuk sistem pembayaran dari sudut pandang Bank Indonesia serta internasional? Thank you, semoga bermanfaat.